Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini saya lagi mau siap-siap pergi kerja teman-teman. Nah kemarin itu ceritanya satu minggu yang lalu saya ada cerita sama teman-teman mengunggah satu konten ya yang menceritakan tentang 3 orang perempuan yang duduk di koridor yang saya tegur karena mereka ya baring-baring di koridor ya teman-teman ya. Semalam mereka bertiga ini tambah lagi 4 orang temannya, jadi 7 orang ya, satu lift sama saya teman-teman. Saya mau naik ke tingkat 16, mereka ini mau naik ke tingkat 45 paling tinggi di atas teman-teman. Jadi mereka masih dendam rupanya sama saya karena saya dengar percakapan mereka teman-teman, karena satu lift ya. Masih dendam, masih sakit hati rupanya kakak ini, saya tegur kemarin itu. Jadi mereka bilang gini, oh kakak ini yang kemarin tegur kami di koridor office katanya gitu, di luar manajemen katanya gitu. Apa? Selama ini kan nggak pernah ada orang tegur kami, cuman kakak ini aja yang berani katanya gitu. Jadi, teman yang tidak tahu menanggung tadi nanya teman-teman, ditegur gara-gara apa katanya gitu. Kak, saya ngerti bahasa mereka karena saya satu suku sama mereka, cuman lain provinsi, tidak sama provinsi di Indonesia teman-teman, lain provinsinya. Jadi gara-garanya apa katanya gitu. Ini kami kan lagi istirahat katanya di luar koridor office katanya gitu. Nggak dikasihnya kami rehat di situ. Katanya disuruh jangan rehat di situ katanya gitu. Jadi kalau saya tidak rehat di situ, kami mau rehat di mana? Lawang di situ tempatnya. Ada di store itu ada tempat rehat katanya, tapi pengap katanya gitu. Pengap, nggak ada kipas, nggak ada apa katanya, nggak ada ventilasinya, pengap. Cuman kipas kecil aja, nggak ada kipas, kayak itu bukan masalah saya. Yang penting saya maunya jangan rehat di situ, jangan istirahat di situ. Istirahat boleh tapi duduk. Pikir saya begitu, ngedumel dalam hati saya teman-teman. Jadi saya sudah sampai ke tingkat 16 tempat saya yang saya tuju, mereka terus ke tingkat 45, saya ikuti mereka sampai ke tingkat 45 teman-teman. Karena saya nggak mau ngejelasin sama temennya yang 4 orang ini, karena kan mereka nggak tahu. Jadi saya mau jelasin sama mereka masalah sebenarnya. Jadi sesampainya di tingkat 45 saya ajak mereka keluar. Jom kak kita keluar. Saya mau jelaskan sama kakak 4 orang gimana duduk perkaranya. Saya ngerti apa yang kakak ini ngomongin tadi dalam lift. Saya bilang gitu. Mereka lihat-lihatan teman-teman. Mereka lihat-lihatan. Mungkin nggak menyangka ya kalau saya ngerti bahasa mereka. Jadi saya bilang dari A sampai Z. Saya jelasin sama yang 4 orang ini. Oh begitu katanya gitu. Ya memang mereka ini nggak punya tempat lagi mbak untuk rehat. Ada, saya bilang. Ada di setor, gue bilang. Di ujung sana itu ada tandas OKU yang nggak diguna, saya bilang gitu. Baring aja di situ. Kan di depan tandas OKU itu jarang orang lewat, di situ aja. Toh orang manajemen bisa ngelihat, gue bilang gitu. Toh mereka juga bisa ngelihat orang manajemen, saya bilang gitu. Sama yang 4 orang ini teman-teman. Jadi mereka diam. Bukan apa mbak, kalau baring-baring di situ melintang sana melintang sini main HP. Di depannya itu ada orang nge-gym, ada beberapa orang nge-gym. Di sana itu ada cleaner Bang A, saya bilang gitu. Di sebelah sana ada security Al, gue bilang gitu. Enak rupanya mbak, kalau baring-baring di situ main HP melintang sana kanan kiri menggeletak di sana. Mbak juga enak dilihatin laki-laki. Kalau mbak merasa enak nyaman di situ, berarti mbak sama kayak mereka, gue bilang gitu. Sama mbak kayak mereka juga, selesa, nyaman, nggak ada rasa malunya sama sekali mbak baring-baring di situ. Ya malu sih mbak, tapi mau kan mereka teman-teman saya ini kan jauh apanya? Enggak jauh, paling jaraknya cuma kurang lebih 30 meter aja ke tandas. Jauh apanya? Mereka bisa ngelihat kok kalau sumpah orang office itu masuk ke dalam, bisa ngelihat. Mereka bisa ngelihat orang office juga bisa ngelihat. Orang office kalau mereka nggak datang ke mereka pun mereka bisa panggil. Saya bilang gitu sama mereka. Diem mereka. Enggak mbak, jangan diperpanjang mbak. Saya nggak memperpanjang. Cuman mbak ini yang saya tegur ini kemarin di dalam lift ngedumel terus. Kemarin nyamperin saya di bawah, nungguin saya di bawah. Ini 3 orang ini ngomong banyak. Saya udah jelaskan secara detail sama mereka kenapanya, apa sebabnya. Kenapa saya tegur? Saya udah jelasin sama mereka, tapi mereka dalam lift tadi masih ngedumel, saya bilang gitu. Sakit hati kalian rupanya. Ku tegur, aku bilang gitu. Kalian perempuan, saya perempuan.
Saya melintang sana, melintang pukang di sana, di koridor, di tempat orang lalu, saya malu. Kalian nggak tahu malu rupanya. Kok masih ngedumel gara-gara itu, saya bilang gitu. Ya. Saya malu loh perempuan ngelihat kalian begitu. Apalagi kalian yang punya tubuh, yang punya badan, melintang di sana, nggak malu kalian? Saya bilang gitu tuh sama orang ini. Cuman yang 4 orang ini diam menunduk aja. Saya bukan orang manajemen, saya bukan orang office, saya bilang. Saya bekerja under company lain dan tak penting untuk kalian tahu di mana saya bekerja, saya bilang gitu. Karena mereka tanya, Mbak kerja di mana? Nggak penting untuk kalian tahu saya kerja di mana, saya bilang gitu. Jadi setelah ngomong kurang lebih pun ya 10 menit lah kurang lebih lah. Jadi saya ajak mereka masuk ke dalam lift. Cuma mereka nggak mau. Mau cuci rumah katanya. Kami cuci rumah Mbak, di sini ada 3 unit. Ya udah kalau mau kerja. Mbak yang 3 orang ini siap saya kasih peringatan. Jangan masalah itu yang diungkit-ungkit Mbak. Mbak perbaiki diri aja. Nggak usah rehat lagi di koridor itu, saya bilang gitu. Malu orang katanya. Datang sini cerita, datang sana orang cerita, aku bilang. Nggak tahu, nggak malu kalian cerita. Mbak, itu cerita tentang kalian, bukan tentang saya. Bilang. Saya cuma negur kalian untuk kebaikan kalian, saya bilang gitu. Saya nggak punya maksud apa-apa. Lagipun saya tegur itu saya nggak dapat gaji. Kalian yang untung saya tegur malah, aku bilang gitu. Ini cerita sana dalam kalian pikir saya nggak ngerti bahasa kalian, aku bilang. Ngerti karena saya itu satu suku sama kalian. Cuman kita lain provinsi. Kalau kalian dari sono, saya dari sebelah sananya. Saya bilang gitu. Saya liatin aja mukanya. Yang gemuk ini. Karena yang gemuk ini yang kayaknya judes kayaknya. Mereka pikir saya takut. Nggak takut. Walaupun mau diperpanjang juga nggak takut. Nah, itulah ceritanya teman-teman. Masih sakit hati rupanya mereka. Dendam kali ibu-ibu yang 3 orang ini sama saya teman-teman. Nggak habis pikir, masih diungkitnya. Nanti kalau jumpa lagi di mana-mana itu saya ngelihat kenapa saya jelasin sama orang yang 4 orang ini teman-teman, karena kita kerja di satu area teman-teman, di area tempat ini aja, dan mungkin kita akan jumpa lain kalinya, makanya saya jelaskan duduk perkara yang sebenarnya biar tidak ada kesalahpahaman teman-teman gitu.